Kota Lama berdiri pada akhir abad ke-17. Setelah terjadi perjanjian antara Kerajaan Mataram di bawah kekuasaan Amangkurat II dan Vereniging van Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1678 yang memberikan hak kepada VOC untuk menguasai wilayah pantai utara hingga timur Jawa. Jika VOC dapat mengalahkan perlawanan Trunajaya dari Madura terhadap Mataram, VOC berhasil untuk mengalahkan Trunajaya dan kompeni dagang ini memilih area di dekat pusat Kabupaten Semarang dan Kali Semarang sebagai tempat pemukimannya agar dapat mengawasi secara mudah pemerintahan Jawa dan aktivitas perdagangan di Laut Jawa. Dalam perkembangannya, Kota Lama adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang dinamai Benteng Fischhoek. Untuk mempercepat jalur perhubungan antara ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan perhubungan. Dengan jalan utamanya yang dinamai Herenstraat, saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok yang disebut De Zwijderpoort. Kata Berok sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang kesulitan melafalkan kata Berk pada bahasa Belanda. Koloni VOC ini menjadi kota yang dikelilingi benteng, tempat para pimpinan, para pegawai, serta serdadu VOC bermukim. Selain pemukiman bercorak Eropa, kawasan ini juga terdapat perkantoran, perdagangan, dan hotel. Kawasan yang berdekatan dengan stasiun Tawang itu memiliki landmark berupa Gereja Belenduk. Gereja Belenduk, kehadiran gereja yang terletak di tengah-tengah kawasan itu cukup menonjol. Bukan apa-apa, gereja ini terlihat paling tinggi di antara bangunan-bangunan lainnya. Secara keseluruhan, keragaman bangunan arsitektur di Little Nederland ini berlanggam Art Deco, Renaissance, Barok, dan Semarangan. Gereja Belenduk yang merupakan bangunan tertua di kawasan ini dibangun pada tahun 1753 di zaman Pendeta Johannes Wilhelmus Zwingli. Gereja dengan kubahnya yang unik ini konon pernah limbung. Pondasi bangunannya di bagian timur sempat ambles beberapa sentimeter sehingga dikhawatirkan akan mengganggu konstruksi seluruh bangunan. Untung kemudian hal ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan. Di sekitar Kota Lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa disaksikan hingga kini meski tidak terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Nederland. Lokasinya yang terpisah dengan lanskap mirip kota di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya menjadikan Kota Lama seolah miniatur Belanda di Semarang. Sedikitnya, terdapat 50 bangunan kuno yang berada di sekitar Kota Lama Semarang dan memiliki luas sekitar 31 hektar. Di dalam kawasan benteng ini, tumbuh dan berkembang fasilitas kota seperti balai kota, pertokoan, jalan-jalan, barak militer, dan perumahan. Pada sekitar dekade ketiga abad ke-19, benteng VOC ini diruntuhkan karena terjadi perluasan area permukiman ini. Sekarang, kota benteng yang dibangun oleh VOC ini disebut Kota Lama atau De Oude Stad. Salah satu sudut Kota Lama Semarang memiliki sebuah bangunan yang penuh dengan nilai sejarah. Masyarakat setempat biasa menyebutnya sebagai Gedung Marba. Bangunan eksotis itu syarat akan cerita menarik di dalamnya. Gedung Marba berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Suprapto nomor 33. Lebih mudahnya, gedung tersebut berada di salah satu sudut kawasan Kota Lama Semarang. Lokasinya berseberangan dengan Taman Sri Gunting. Gedung ini selalu menarik perhatian mata para pengunjung saat mengelilingi kawasan Kota Lama. Bangunannya yang eksotis dengan dinding berwarna merah tua menjadi alasannya. Abad ke-19 dipercaya menjadi abad dibangunnya Gedung Marba. Gedung tersebut memiliki desain dua lantai dengan tebal dinding kurang lebih 20 cm.
Jika diperhatikan dari sudut hiasan atau ornamen dekorasinya, Gedung Marba mengadopsi arsitektur neoklasik. Gedung yang berada di pojokan itu juga dikenal menggunakan arsitektur tropis Hindia Belanda. Neoklasik adalah sebuah gaya arsitektur pada abad ke-18. Arsitektur model tersebut terkenal pada zaman klasik atau lebih tepatnya pada abad ke-8. Ciri khas Gedung Marba adalah warna merah tuanya yang mencolok. Warna tersebut dihasilkan dari material batu bata, kayu, dan sedikit besi tuang juga menjadi elemen penting di bangunan tersebut. Jendela dan kolom yang simetris dan tertata menambah kesan estetik gedung tersebut. Terlihat megah walau sudah termakan usia, bisa dibayangkan seindah apa saat Gedung Marba masih beroperasi. Bangunan yang identik dengan warna merah itu dibangun oleh Martha Barjunet. Ia adalah orang yang berasal dari Yaman. Pada zaman dulu, Martha Barjunet adalah seorang saudagar kaya raya. Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan. Sebutan Marba diambil dari perpaduan nama Martha Barjunet. Nama Marba akhirnya dipilih untuk mengenang saudagar kaya tersebut. Pada saat itu, gedung eksotis ini difungsikan menjadi sebuah kantor pelayaran ekspedisi muatan kapal laut atau biasa disebut dengan EMKL. Gedung tersebut juga pernah menjadi sebuah toko yang modern bernama De Zeekel. Zaman dulu, toko tersebut menjadi satu-satunya toko modern di kawasan kota lama. Umur bangunan tersebut dipercaya sudah lebih dari 100 tahun karena pada tahun 1910 KITLV atau Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde mengambil potret bangunan tersebut. Jalan ke Podang adalah salah satu jalan di kota lama Semarang yang juga banyak menyimpan bangunan lama. Di masa kolonial, jalan ini bernama Hoge Dorpsstraat. Sejumlah perusahaan membuka kantornya di sepanjang jalan ini seperti Nederlands Industrie Handelsbank, OE Tiongsham Concern, Sparbank Semarang, dan Eschomto Maatschappij. Di jalan ini pula dahulu pernah ada kantor surat kabar yang menjadi corong orang-orang Belanda yang memperjuangkan politik etis atau disebut dengan De Lokomotief. Sayangnya, bangunan yang seharusnya menjadi monumen pers Indonesia ini kini sudah runtuh akibat ditelantarkan dalam waktu lama. Selain kantor firma-firma terkenal milik orang Eropa, di Van Hoge Dorpsstraat berkantor pula firman yang dimiliki oleh orang Tionghoa, OE Tiongsham Concern. Bangunan tersebut diresmikan pada 6 Desember 1933, di mana gairah industri gula di Hindia Belanda tengah mengalami kelesuan akibat krisis ekonomi yang membuat banyak perusahaan gula lain gulung tikar. Bangunan tersebut dibangun untuk menggantikan kantor lama yang sudah ditempati oleh OE Tiongsham Concern pada tahun 1865. Nama firma OE Tiongsham Concern tidaklah lepas dari sosok mayor OE Tiongsham, hartawan Tionghoa yang sudah sangat dikenal dalam sejarah Semarang. OE Tiongsham Concern bermula dari usaha perdagangan gula eceran yang dirintis oleh OE Chi Sin, ayah OE Tiongsham. Usaha tersebut awalnya dijalankan di Gang Besen yang ada di kawasan Pecinan. Berkat ketekunan OE Tiongsham, bisnis itu selanjutnya berambah sampai ekspor gula ke Singapura dan industri gula. OE Tiongsham kemudian memindahkan usahanya ke Van Hogen Dorpsstraat dan sejak saat itu OE Tiongsham Concern tetap berkantor di tempat itu. Sepeninggal OE Tiongsham pada tahun 1924, usaha tersebut terus tumbuh sehingga jumlah pegawai terus bertambah. Kantor lama dirasa kian sempit, sehingga OE Chonghao yang meneruskan usaha OE Tiongsham Concern mulai berencana untuk merenovasi gedung lama pada tahun 1928. Pilihan arsiteknya jatuh kepada satu-satunya arsitek profesional Tionghoa saat itu, Liem Boachie. Sebagai bentuk
terhadap sesama Tionghoa, belum proses pembongkaran bangunan lama pada 1931, Wei Tiangham Concord memindahkan kegiatannya ke Chinesche Liot di Kerstrat. Tahapan pembangunan gedung dikerjakan oleh Sitsen and Louzada dengan kontrak senilai 249.000 gulden. Sekitar Agustus 1933, proses renovasi bangunan sudah mencapai tahap akhir. Selanjutnya, Stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Stasiun ini dirancang oleh arsitek Belanda Slot Blauber dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1914. Sebelumnya, pada tahun 1911, dilakukan peletakan batu pertama oleh Anna Wilhelmina van Lennep atau putri kepala teknisi NISM pada saat itu. Keberadaan stasiun Tawang untuk menggantikan peran stasiun Samarang yang kian hari mulai terendam rob. Lokasi stasiun Tawang cukup strategis, terletak di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan di Semarang. Bangunan stasiun didirikan menggunakan konstruksi beton bertulang. Bentuk bangunan stasiun memanjang, terdiri atas bagian utama di tengah sebagai focal point yang dibuat lebih tinggi. Bangunan utama stasiun memiliki kubah besar berbentuk persegi yang atapnya ditutup dengan lapisan tembaga. Di dalam bangunan utama stasiun merupakan hal dengan langit-langit tinggi yang disangga oleh 4 kolom utama. Sepintas mirip dengan bagian tengah pendopo joglo atau rumah adat Jawa. Interior hall dihiasi relief perunggu karya pemahat William Brouwer dari Leiderdorp. Di sekeliling atap kubah terdapat jendela yang memberikan pencahayaan untuk hal, sehingga memperkuat kesan megah pada ruangan. Selain itu, jendela pada sekeliling kubah digunakan juga sebagai ventilasi udara. Pencahayaan juga didapatkan dari jendela pada fasad bangunan utama yang terpasang kaca dari perusahaan J.H. Schouten di Den Haag. Wilayah Semarang sejak separuh akhir abad ke-19 sudah menjadi basis perkembangan perusahaan kereta api swasta Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Bisnis angkutan barang dari hasil panen perkebunan telah memberi keuntungan besar bagi NISM. Persoalan banjir juga sudah sering melanda areal stasiun Samarang sejak awal abad ke-20. Untuk mengatasi hal itu, direksi sepakat memindahkan kantor pusat di stasiun dan memisahkan pelayanan penumpang dan barang melalui 2 stasiun. Kantor pusat NISM yang baru dipilih pada lokasi sebidang tanah luas yang waktu itu masih di pinggir kota. Sedangkan stasiun untuk penumpang mulai dirancang oleh arsitek Belanda, Mr. Slot Blauber. Setelah rancangan disetujui, upacara peletakan batu pertama pembangunan dimulai pada 29 April 1911. Jarak bakal stasiun baru tersebut kurang lebih 1 km arah barat dari stasiun Samarang Lama. Dalam pembangunan itu, bangunan yang terletak di depan rel buntu stasiun Samarang dibongkar untuk diteruskan ke arah Kampung Tawang. 3 tahun kemudian, stasiun baru NISM selesai dan diresmikan pada 1 Juni 1914. Sesuai nama wilayahnya, stasiun tersebut dinamakan Stasiun Samarang Tawang NIS. Sejak peresmian itu, Stasiun Lama Semarang lebih dikhususkan untuk stasiun bongkar muat barang dan Stasiun Tawang hanya melayani kereta api penumpang. Stasiun Semarang Tawang dan kantor dinas kereta api di Lawang Sewu diambillah lebih dulu dari kantor pusat kereta api Bandung. Oleh karena itu, para pemuda dan pekerja kereta api di Semarang Tawang menyelenggarakan perjalanan kereta api luar biasa atau KLB jurusan Bandung untuk pertama kalinya. Perjalanan pada 10 September 1945 itu untuk membuktikan kepada para pimpinan Indonesia di kantor pusat Bandung bahwa perkereta apian di seluruh Jawa Tengah sudah berhasil dikuasai Indonesia. KLB kedua terjadi pada akhir bulan Oktober 1945, yaitu kedatangan Presiden Soekarno disertai Sekretaris Negara Gafar Pringgodirgo di stasiun
Tawang untuk perundingan genjatan senjata pertempuran 5 hari Semarang. Pada peristiwa pertempuran itu sendiri, awak stasiun Tawang sigap membantu mengungsikan 15 lokomotif kiriman dari stasiun Poncol untuk diteruskan menuju Kedung Jati.